Selamat pagi dan shalom Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita begitu bersyukur kepada Tuhan karena sampai di minggu yang terakhir di bulan Mei ini Bapak Ibu dan saya masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan sungguh nyata atas kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena pagi hari ini kami masih dipertemukan dalam damai sejahtera Tuhan. Oleh karena 1 bulan ini Tuhan beserta dengan kami, maka di minggu yang terakhir ini kami tetap bersujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mengkhususkan waktu ini untuk memuliakan Tuhan bersama keluarga kami. Dan pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini, minggu terakhir, pada bulan Mei ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tentu akan memberkati kita untuk kita memasuki pada bulan Juni. Dengan tema perikop pagi hari ini, persembahan yang berdampak. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua pada pagi hari ini sebagai konteks yang kita baca, ayat yang ketiga, 4, dan yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, persembahan yang berdampak. Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Kain dan Habel tentu sudah sangat tahu dan bahkan sudah tahu semua alasan mengapa Tuhan lebih memilih korban persembahan Habel daripada Kain. Mengapa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan dan persembahan Habel yang diindahkan? Saudara sudah tahu. Saudara seringkali mendengar firman Tuhan dan bahkan cerita ini sudah menjadi sebuah cerita yang biasa. Biasa persembahannya diterima dan tidak diterima. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin menyampaikan hal yang sangat mendasar bahwa cerita yang kita baca dan kita renungkan, setiap kali kita membaca seharusnya ada pelajaran rohani yang memberkati kita. Seharusnya ada berkat firman Tuhan yang kita terima dan itu yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi cerita ini memang biasa kita dengar, tapi cerita tentang Kain dan Habel jangan sampai tidak memberkati kita, karena hidup ini selalu ada kaitannya dengan persembahan. Dan persembahan ini akan berdampak dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, minggu ini firman Tuhan menyampaikan kebenarannya melalui kisah ini, dan kita harus menerimanya dengan tulus dan sukacita. Mari kita mendasari dengan melihat ayat yang ketiga dan yang kelima, sebuah tindakan dari dua pribadi yang berbeda, persembahan yang berbeda, tetapi memiliki dampak yang berbeda. Ini berarti bahwa kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan persembahan seperti apa yang akan kita lakukan, yang kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ada dua hal yang berkaitan dengan persembahan yang kita baca pada saat ini. Bagaimana aplikasi juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, perhatikan syarat persembahan yang benar. Syarat persembahan yang benar. Tidak semua persembahan diterima oleh Allah bukan karena soal mahal atau tidaknya apa yang diberikan kepada Allah, tetapi apakah persembahan itu benar-benar kehendak atau maunya Tuhan. Jadi persembahan itu harus didasari dengan sebuah syarat persembahan yang benar. Dan persembahan yang benar itu apakah yang kita persembahkan itu betul-betul sudah dikehendaki oleh Tuhan, apakah itu maunya Tuhan atau tidak. Ini yang pertama. Jadi Allah menghendaki persembahan yang seperti apa sehingga kita kerjakan, bukan persembahan maunya kita, maka persembahan itu berkenan atau tidak. Maka persembahan Kain dan persembahan Habel itu
sangat ditentukan oleh maunya Tuhan, kehendak Tuhan atau tidak. Maka persembahan Habil yang dikehendaki oleh Tuhan karena persembahan itu sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang pertama pelajaran dari firman Tuhan ini adalah ketika saudara memberikan persembahan kepada Tuhan atau korban persembahan kepada Tuhan dalam bentuk apapun, apakah itu sudah maunya Tuhan atau tidak? Bagaimana kita bisa melihat maunya Tuhan atau tidak? Yang pasti bahwa persembahan yang kita lakukan itu adalah persembahan yang sesuai dengan maunya Tuhan, aturannya Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan aturannya Tuhan, maka persembahan itu tidak akan diterima oleh Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan, dan tidak berdampak apa-apa. Nah, jadi yang perlu kita yakini bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mungkin pada saat dalam konteks kita memberikan persembahan uang kita di gereja untuk kita pada saat kita ibadah, apakah ketika kita memberikan persembahan itu maunya Tuhan atau tidak? Bedanya adalah ketika maunya kita adalah kita tidak ikhlas, kita tidak sungguh-sungguh, kita bermain-main, atau persembahan itu terpaksa sekali, maka persembahan yang kita berikan itu sesungguhnya persembahan yang maunya kita. Tetapi kalau maunya Tuhan, saya percaya bahwa maunya Tuhan bukan soal jumlah, banyak atau tidak banyak, atau kecil atau besar, berkualitas atau tidak, tetapi soal bagaimana hati. Maka Tuhan melihat hati, kehendak Tuhan itu adalah dengan hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama kita mempersembahkan sesuatu adalah maunya Tuhan. Bahkan kalau kita mau jujur, maunya Tuhan itu bukan uang saudara. Ketika saudara memberikan uang persembahan tapi tidak ikhlas, maunya Tuhan itu adalah hidup saudara. Maka dalam kitab Roma 12 dikatakan di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu berarti bahwa maunya Tuhan adalah hidup saudara, bukan uang saudara, bukan harta saudara. Tetapi Tuhan ingin supaya hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Maka ketika saudara mempersembahkan sesuatu, kalau itu kehendak Tuhan, uang saudara juga kehendak Tuhan, saudara memberikan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus, dan persembahkanlah itu untuk Tuhan. Dan kalaupun saudara tidak punya uang, tidak punya kekayaan, Tuhan mau bahwa hidup saudara adalah persembahan yang benar dan berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, perhatikan kata yang berbeda dari persembahan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil, dan Habil mempersembahkan anak sulung kambing domba. Dari sini kita melihat dari motivasinya. Kain pasti mempertimbangkan sebagian untuk dirinya, seperti Kain untuk seberapa untuk Kain dan seberapa untuk Tuhan. Ini berarti ada pertimbangan sebagian hasil yang dia kerjakan. Itu berarti kata yang menarik, sebagian. Sebagian itu berarti ada pertimbangan. Sebagian untuk Tuhan berapa, sebagian untuk saya berapa. Itu berarti ada sebuah motivasi. Dan disitulah seringkali muncul motivasi yang tidak baik. Muncullah pemikiran seperti ini. Untuk saya saja tidak cukup, untuk anak-anak aja tidak cukup, untuk hidup saya tidak cukup, maka saya kasih untuk Tuhan lebih dikit daripada untuk saya. Ketika kita sedang memikirkan itu, ada pertimbangan-pertimbangan, maka pertimbangan yang membuat kita menjadi tamak, membuat kita tidak lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan semua hanya untuk kita, maka persembahan kita sudah mulai tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka disitulah bahwa sebagian itu untuk saya, sebagian untuk Tuhan. Tetapi Habil mempersembahkan anak sulung domba, artinya anak domba sulung, anak pertama yang terbaik. Itu berarti Habil mengkhususkan persembahan untuk Tuhan, dikhususkan betul-betul bahwa ini untuk Tuhan, bukan sebagian atau sisanya kita, tapi dipersembahkan khusus, dikhususkan untuk Tuhan. Maka seringkali ada beberapa jemaat yang punya komitmen, kalau ini saya kerjakan, ini nanti kalau ada saya terima untuk Tuhan. Kalau saya mengerjakan ini untuk Tuhan. Semua ada khusus persembahan, dikhususkan untuk Tuhan. Maka baru sisanya untuk kita. Itu persembahan
yang benar. Itu artinya bahwa persembahan itu bukan persembahan yang acak. Kalau ada diambil-ambil dari mana-mana, lalu kemudian kita pilih-pilih mana yang tidak baik. Tidak, bukan acak, tapi persembahan itu dikhususkan untuk Tuhan. Sudah dikhususkan, ini untuk Tuhan dan ini untuk keluarga, untuk saya. Bapak dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari orang yang tidak percaya, kalau saudara melihat ada orang yang mau cari ilmu atau perdukunan atau apa pelaris dan sebagainya, atau dalam dunia kegelapan, itu biasanya kalau mereka ingin memberikan sesuatu kepada dewanya atau kepada roh-rohnya, maka ia mengkhususkan makanan atau ayam atau bunga atau apa, itu dikhususkan, dipersembahkan untuk dewanya. Itu berarti ada makanan yang dikhususkan, yang tidak bercampur dengan yang lain. Itu contoh. Lalu kemudian kalau dalam tradisi Jawa itu ada kalau suaminya ke ladang, istrinya memasak nasi, maka seringkali dikhususkan ada makanan yang dipisahkan dari yang lain. Ini untuk suami, ini untuk keluarga, ini untuk orang tua. Dikhususkan, makanan dipisahkan, itu namanya dikhususkan. Itu berarti punya nilainya. Maka persembahan pun juga demikian, dikhususkan seperti Habil melakukannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dua hal yang sangat penting untuk kita dasari dalam kehidupan kita, bahwa persembahan yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan, hidup kita juga akan bahagia, hidup kita akan sukacita, tidak seperti Kain yang marah, iri, cemas, takut, bahkan bersungut-sungut membunuh adiknya, bahkan hidup tidak bahagia karena dari persembahan yang salah. Dampaknya tidak baik ketika persembahan kita salah, tapi persembahan yang diberkati Tuhan akan membuat kita bersukacita. Pertama, persembahkanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, persembahkanlah dengan persembahan yang dikhususkan betul-betul untuk Tuhan, bukan acak, bukan maunya kita saja. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara, dan apa yang saudara lakukan, ingat bahwa Tuhan tidak melihat uang atau harta saudara secara semata-mata, tapi persembahan yang paling terbaik adalah hidup saudara benar. Hidup yang benar pasti persembahan secara fisik atau uang pasti benar. Saudara punya karakter yang benar, hidup yang bertumbuh dalam Tuhan, maka persembahan itu bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan berat, bukan menyakitkan, bukan menderita, tapi persembahan itu pasti akan berdampak dengan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara, diberkatilah kita semua, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Damai dari Allah menyertai saudara, dan Tuhan pasti akan menolong saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, dan kiranya ini akan terus kami renungkan, dan tidak hanya kami renungkan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, tentang bagaimana persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan persembahan yang berdampak adalah persembahan yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya sebagai hamba Tuhan pagi hari ini, hamba berdoa untuk sidang jemaat, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, oleh karena mereka melakukan kegiatan sepanjang hari ini, bahkan memasuki bulan Juni ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka dan memberkati mereka dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka, dan kehidupan mereka, iman mereka, mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan sukacita, jaga kesehatan. Saya percaya Immanuel, Tuhan berserta dengan kita. Amin.